Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Rohaya dengan nomor induk mahasiswa 2024.6.9.1.00381. Saya berasal dari kelas 4 KPIB. Di sini saya akan mengulas materi kegiatan belajar kelima dengan judul Corporate Branding dan Corporate Reputation. Oke, yang pertama yaitu kita akan membahas terkait dengan Corporate Branding. Pengertian dari corporate branding adalah proses penting bagi perusahaan untuk membangun identitas merek yang kuat, membedakan diri dari pesaing, dan menciptakan hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian, corporate branding ini memiliki banyak manfaat, yaitu ada 7. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua, membedakan diri dari pos konkuren. Yang ketiga adalah membangun loyalitas pelanggan. Keempat, untuk meningkatkan citra perusahaan. Kelima, menarik dan mempertahankan bakat. Keenam, untuk meningkatkan nilai merek. Dan yang terakhir adalah untuk mengatasi krisis dengan lebih baik. Corporate branding penting karena dapat memandu perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing, menciptakan kepercayaan di antara konsumen, dan meningkatkan loyalitas merek. Dengan membangun identitas yang kuat, perusahaan dapat menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan mereka. Corporate branding itu memiliki komponen utama yang menonjol, yaitu ada 4. Yang pertama logo, yang kedua warna, yang ketiga slogan, dan yang keempat adalah citra. Untuk membangun corporate branding yang sukses, perusahaan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat identitas yang konsisten. Pastikan semua elemen branding perusahaan konsisten di semua platform dan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai dan visi perusahaan. Identifikasi nilai ini dan visi perusahaan untuk diintegrasikan dalam branding. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan dengan jelas. Pastikan pesan yang disampaikan kepada konsumen dan karyawan jelas dan konsisten. Kemudian yang keempat adalah melibatkan pemangku kepentingan. Libatkan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses branding. Dengan memahami konsep dasar dan langkah-langkah yang diperlukan, perusahaan dapat membangun corporate branding yang kuat dan efektif untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengulas materi corporate reputation. Pengertian dari corporate reputation itu sendiri adalah salah satu aset yang paling berharga dalam dunia bisnis yang akan berpengaruh kepada stakeholdernya. Kemudian ada pertanyaan nih, bagaimana membangun reputasi perusahaan yang kuat? Untuk membangun reputasi perusahaan yang kuat, perusahaan perlu menerapkan komunikasi yang transparan, berbisnis secara jujur, dan selalu memberikan nilai tambah kepada konsumen serta masyarakat. Selain itu, perusahaan juga harus menjaga kualitas produk atau layanan agar tetap konsisten dan sesuai dengan harapan pelanggan. Dengan cara-cara tersebut, reputasi perusahaan akan terbentuk secara positif karena publik merasa yakin dan percaya pada integritas serta kinerja perusahaan. Pada akhirnya, reputasi yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Nah, kemudian ada beberapa faktor tersebut meliputi kualitas produk atau layanan, etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, dan integritas dengan pelanggan dan masyarakat. Perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor ini untuk membangun reputasi yang kuat dan positif. Nah, selain itu, kita juga akan membahas tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk mengelola reputasi perusahaan. Nah, salah satu strategi yang penting adalah transparansi. Perusahaan perlu terbuka dan jujur dalam berkomunikasi dengan konsumen dan masyarakat tentang produk, layanan, dan praktik bisnisnya. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan tanggung jawab sosialnya dan berkontribusi positif terhadap masyarakat di lingkungan sekitarnya. Kemudian, selanjutnya yaitu manajemen reputasi. Pengertian dari manajemen reputasi itu sendiri adalah proses penting dalam membangun, memelihara, dan memperbaiki citra sebuah perusahaan di mata publik. Kemudian ada pertanyaan lagi nih terkait manajemen reputasi. Mengapa manajemen reputasi penting bagi sebuah perusahaan?
Karena reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, mendukung pertumbuhan bisnis, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Sebaliknya, reputasi yang buruk dapat merusak citra perusahaan, mengurangi kepercayaan konsumen, dan bahkan menyebabkan kerugian finansial. Faktor-faktor yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Nah, beberapa faktor tersebut meliputi kualitas produk atau layanan, integritas, dan etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, dan interaksi dengan pelanggan dan masyarakat. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi-strategi yang dapat digunakan dalam manajemen reputasi. Yaitu, salah satu strategi yang penting adalah membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan seperti konsumen, karyawan, investor, dan masyarakat. Yang terakhir adalah rangkuman. Rangkumannya dapat disimpulkan bahwasanya corporate branding, corporate reputation, dan manajemen reputasi mencakup konsep-konsep dasar dan praktik terbaik yang terkait dengan membangun dan mengelola reputasi perusahaan. Corporate branding adalah proses membangun dan mengelola identitas perusahaan dan citra merek. Tujuan utama dari corporate branding adalah untuk menciptakan kesan yang kuat dan positif di mata pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Corporate branding melibatkan pengembangan elemen-elemen seperti logo, slogan, warna, dan gaya komunikasi yang konsisten. Reputasi perusahaan yang sangat penting karena dapat memengaruhi keputusan pembelian pelanggan, kepercayaan pemegang saham, dan persepsi karyawan terhadap tempat kerja mereka. Memelihara reputasi yang baik melibatkan berbagai faktor, termasuk integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Manajemen reputasi adalah proses yang berkelanjutan untuk memahami, memelihara, dan meningkatkan reputasi perusahaan. Ini melibatkan pemantauan berbagai saluran komunikasi untuk mengidentifikasi sentimen dan persepsi publik terhadap perusahaan. Tindakan dapat diambil untuk memperbaiki reputasi jika diperlukan, termasuk memperbaiki layanan atau produk, berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan, dan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, oke teman-teman, ini adalah materi kegiatan belajar yang kelima, yaitu corporate branding dan corporate reputation. Semoga apa yang sudah kita ulas kembali bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.